Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dan salam dari Masjid Nurul Islam Kota Tanjung Pinang menuju makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat, naungan, pertolongan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan hadir orang-orang tua kita, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap bapak pengurus Masjid Nurul Islam beserta jajarannya. Semoga senantiasa sehat selalu, panjang umur dan dalam lindungan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Bapak Ibu hadirin hadirat shaimin shaimat, insyaallah kita yang hadir di masjid ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan mereview, menyimpulkan, merangkum materi-materi yang disampaikan oleh mubaligh-mubaligh kita. Tidak cukup waktu, setidaknya bisa kita ambil secuil sedikit dari kajian pada subuh hari ini. Tetapi setiap yang disampaikan pasti ada tulisan, ada bekas, ada yang bisa kita baca. Oleh karena itu saya menulis setiap materi yang disampaikan mubaligh kita, mulai dari malam pertama sampai malam ke-28. Jika Bapak Ibu ingin berkenan untuk mengulang-ulang membaca, silakan buka nanti website pribadi saya www.satrio.com. Di situ saya berusaha menulis dari referensi-referensi yang ada terkait materi-materi yang disampaikan mubaligh untuk malam hari. Tentang zakat, tentang puasa, tentang infak, tentang Lailatul Qadar, tentang memurka rumah Allah, di situ jelas. Ini sekadar informasi saja dalam bentuk kita memanfaatkan teknologi yang ada. Bahwa sekarang dunia 4.0, dunia itu sekarang sudah di genggaman tangan sekarang. Maka kita berusaha untuk memanfaatkan teknologi. Alhamdulillah di masjid kita juga sudah ada live streaming pagi ini, insyaAllah luar biasa. Ini adalah bentuk memanfaatkan teknologi, bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan tidak kalah penting kita syiarkan. Sedangkan untuk kegiatan dunia saja kita syiarkan, betul. Oleh karena itu, ini merupakan inovasi kreativitas dari kita bersama supaya ke depan bisa kita tengok ulang materi-materi kajian-kajian dari Ustaz mubaligh-mubaligh kita. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menurut jadual tema yang diangkat pada subuh hari ini terkait meraih keberkahan umur. Tetapi saya melihat dan menengok untuk judul yang menarik saya bahas pada pagi hari ini, karena ini adalah subuh terakhir untuk Ramadan tahun ini. InsyaAllah besok kita sudah mengumandangkan, merayakan hari kemenangan. Maka saya lebih cenderung untuk mengangkat, meresum, merangkum materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz mubaligh-mubaligh kita. Kira-kira apa pesan Ramadan yang bisa kita realisasikan di luar bulan Ramadan? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sore ini matahari terbit, matahari terbenam di ufuk barat. Ketika itu Ramadan sudah meninggalkan kita
maka kita berpisahlah dengan bulan yang agung, bulan yang mulia. Tidak ada jaminan bagi kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, Pak. Amin. Berjumpa lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Tetapi persoalan maut, kematian itu rahasia Allah, Pak. Andaikan Allah singkatkan umur kita, berarti Ramadan tahun ini, inilah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, betul? Oleh karena itu kita berupaya merealisasikan pesan-pesan Ramadan yang sudah kita amalkan dalam bentuk ibadah full 30 atau 29 hari yang sudah kita amalkan. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk takwa, takut hanya kepada Allah. Kenapa begitu? Ramadan siang hari halal suatu makanan, minuman, katakanlah es, rujak, ondel-ondel, segala macam halal, tapi kita takut, Pak, untuk jangankan memakan, menyentuh saja takut kita. Kenapa? Takut batal puasa, takut puasa kita tidak terima oleh Allah. Ini Ramadan menanamkan nilai ketakutan. Begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa Allah uji kita dalam kehidupan ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kami akan uji kamu dalam bentuk rasa ketakutan, wal khauf, takut tidak makan, takut kelaparan, takut kena covid, kena corona, takut jatuh miskin. Ada muncul rasa khawatir, rasa takut dalam jiwa kita. Besar ketakutan kita, tetapi ketakutan itu bisa diusir dengan apa? Makanya malamnya, maghribnya kita kumandangkan dengan apa? Dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh baru, Pak. Udah mulai pula takbir nih, kita tengah sebelah kan. Hanya rasa takut itu diusir dengan apa? Dengan besarkan Allah. Ya Allah, takut kami ya Allah. Besar ketakutan kami ya Allah karena COVID-19 yang merajalela saat sekarang ini. Tetapi lebih kami takutkan yaitu Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Besar kesedihan kami, besar ketakutan kami, tetapi lebih besar Engkau ya Allah. Maka bisa diusir rasa takut itu hanya dengan membesarkan, mentakbirkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu takut. Lalu apa tujuan Allah untuk kita? Kenapa kita berpuasa? Apakah Allah itu ingin menguji? Apakah Allah itu menzalimi kita? Tak bisa makan, tak bisa minum? Tidak. Tetapi tujuan Allah supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Takwa, tawadu, wara, qanaah. Inilah takwa, takut. Makanya takwa ini makamnya tinggi, Pak. Pertama muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, kemudian mukhlisin, kemudian takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia itu orang yang paling takwa. Kita tengok ada burung kecil dia, Pak, tetapi burung itu indah suaranya. Yang membuat burung tadi mahal harganya apa? Suara. Betul. Tengok kerbau, sapi digorok, kemudian dicincang, dijual, mahal harganya, Pak, sampai 120, 150 1 kilo, betul. Yang membuat sapi, kerbau tadi mahal apanya? Suaranya? Tidak, tetapi dagingnya. Tetapi dengan manusia berbeda, Pak.
Apa yang membuat manusia itu mahal harganya? Apakah paling besar badannya? Tidak. Apakah paling bagus, indah suaranya? Tidak. Tetapi yang membuat manusia itu mahal, mulia, yaitu takwa. Itu makanya dalam kajian-kajian tasawuf disampaikan. Saya juga mengajar mata kuliah ilmu tasawuf, akhlak tasawuf, bahwa untuk meraih takwa itu Pak, takut kepada Allah itu punya makam dia. Pertama ada namanya makom-makom, tingkat-tingkatan untuk menuju takwa, takut kepada Allah. Pertama dia dengan taubat, taba yatubu isi masdar taubatan, ada yaudu raja'a yadu, kembali pada jalan Allah. Kemudian raja hanya berharap kepada Allah, dan ikhlas, kemudian tawakal dan seterusnya. Maka dapatlah kondisi ahwal. Apa itu ahwal? Suatu jiwa dan kondisi tubuh kita itu merasakan takut hanya kepada Allah, khauf, rindu hanya kepada Allah, kemudian hubbu ilallah, cinta hanya kepada Allah. Begitu Pak makam-makamnya untuk meraih takwa ini. Kemudian barulah dapat yang namanya ittihad, hulul, menyatunya antara Allah dengan manusia. Maka tidak ada dunia lagi nih Pak, yang besar hanya Allah. Tetapi dengan berpuasa langsung Pak, la'allakum tatakun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Langsung loncat dia Pak. Begitu indah tujuan Allah untuk mengajarkan kepada kita. Dengan apa? Dengan pendidikan, kedisiplinan, kemudian perjuangan yang berat melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, melawan musuh yang tak tampak. Kalau pemain bola jelas nampak lawannya. Kesebelasan Real Madrid sama Barcelona jelas lawannya. Kalau petinju jelas lawannya. Bulu tangkis jelas lawannya. Tapi kalau menghadapi puasa nak nampak musuh kita. Hawa nafsu, setan, iblis yang akan terus menggoda, merayu kita. Nak nampak lawan Pak. 1 bulan full berhasil mengendalikan hawa nafsu, melawan musuh yang tak tampak, luar biasa. Maka Allah takdirkan, Allah angkat kita semoga menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, rasa takwa, rasa takut yang kita tanamkan selama suci Ramadan, ini yang mesti dan harus kita realisasikan, aplikasikan di luar bulan Ramadan. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walalakum tashkurun, dan hendaklah kamu sempurnakan. Apa disempurnakan? Pertama, bilangan puasa. Puasa 1 bulan penuh, bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Sempurnakan. Kemudian sempurnakan semangat puasamu. Bulan Ramadan penuh masjid biasa, solat isya berjamaah, man solat isya jamaah, barang siapa solat isya berjamaah, ka'annama, sama dengan solat sunat setengah malam. Man solat subuh jamaah, barang siapa solat subuh berjamaah, ka'annama, sama dengan solat sunat semalam suntuk. Inilah yang terus kita lakukan, berjamaah subuh, isya dan seterusnya. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa takut di luar Ramadan, kita tetap bersama-sama menanamkan rasa takut, menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Allah tidak hanya ada di masjid. Kadang-kadang Allah di masjid, begitu keluar masjid Allah hilang. Maka di kantor terjadilah korupsi, maka di pasar terjadilah penipuan timbangan 1 kilo menjadi 9 on, 8 on. Kenapa? Rasa takut itu yang hilang. Oleh karena itu, tanamkan rasa takut dimanapun kita berada, kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, apa pesan-pesan Ramadan lagi yang kita bawa setelah Ramadan ini? Maka pesan yang kedua, kita terus perbanyak berinfak sedekah. Setelah waktu Ramadan, kita setiap hari infak sedekah. Di luar Ramadan terus kita banyak infak sedekah. Tengok masjid kita indah luar biasa. Ada kotak-kotak infak. Kemudian ada juga kita remaja masjidnya. Kita akan support. Inilah anak-anak muda kita yang berkreasi, mengadakan kegiatan keagamaan. Kita support bersama-sama. Belum lagi kita undang ustaz-ustaz membalik-membalik kita untuk kajian di masjid kita. Kita support bersama-sama. Dengan apa? Dengan infak dan sedekah. Lalu harta yang kita bawa ini untuk apa ini?
Harta yang tinggal ini apa kita bawa semua? Enggak. Mobil yang mengkilat, rumah yang bertingkat kita bawa? Enggak, akan tinggal semua. Lalu mana yang kita bawa? Yang kita infakkan terus tadilah. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Itu yang kita bawa. Yauma la yanfa'un wala banun illa man atal bil qalbin salim. Di hari kiamat harta tak ada guna lagi. Harta tak ada guna. Yang kita cari akan pindah ahli waris. Oleh karena itu yang kita bawa mana? Tak infakkan di jalan Allah. Mari di luar bulan Ramadan terus kita tingkatkan infak dan sedekah. Saya juga menulis ada sekitar 6 tulisan saya di haluan Kepri sama Kepri Days, Kepripedia. Terkait zakat itu ada 3 materi, Pak. Manfaat zakat, fadilah zakat, implementasi zakat, kemudian 7 kewajiban infak dan sedekah. Nanti ada di haluan Kepri sama Kepri Days, Kepripedia. Ada saya tulis bahwa di antara manfaat dari infak sedekah itu adalah Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Lalu apa lagi? Allah curahkan keberkahan untuk kita. Lalu apa lagi? Allah lipat-lipat gandakan keberkahan pahala yang itu banyak untuk kita. Dalam Al-Baqarah dikatakan 1 biji bersedekah menjadi 7 dia. Masing-masing 7 menjadi 100, menjadi 700 kali lipat. Makanya pagi hari terus kita gerakkan. Awali pagi hari dengan infak dan sedekah. Maka setelah itu Allah curahkan keberkahan untuk kita. Ibarat, mohon maaf, ada ternak ayam contohnya. Pagi hari kita ambil beras, kita tabur di halaman, di tempat kandang dia contohnya, ayam akan makan. Begitu pula lamananya. Begitu kita infak sedekah pagi hari, kita bergerak fantasiru fil ard, maka bertebarlah di bumi ini. Allah akan curahkan keberkahan, kemudian rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Awali pagi hari dengan infak dan sedekah. Saya baca buku amalan khusus, kalau kita lakukan Allah akan berikan perhatian khusus untuk kita. Salah satunya itu terkait infak dan sedekah. Mari di luar Ramadan terus kita perbanyak infak dan sedekah. Inilah yang kita bawa nanti. Harta akan tinggal. Yang kita makan menjadi busuk. Yang akan kita tinggal akan pindah ahli waris. Yang kita bawa, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pesan Ramadan kita bawa yaitu bulan Ramadan kita makmurkan rumah Allah. Masjid penuh biasa. Tapi mampukah kita mempertahankan solat berjemaah, memakmurkan rumah Allah setelah bulan Ramadan? Ini tantangan bagi kita. Anak-anak kita, remaja masjid kita, jangan sampai tinggalkan masjid. Kenapa? Masjid adalah tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat kegiatan umat. Maka masjid sumber kegiatan anak-anak muda kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama masjid kita ramaikan terus, tapi dengan catatan pakai protokol kesehatan. Tentu kita jaga juga karena COVID-19 dan semacamnya. Mari, masjid adalah tempat ibadah. Makanya baginda Rasul beliau itu Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa Palestina. Palestina sekarang sedang berduka. Begitu tentara Israel Zionis yang terkutuk laknatullah alaih, begitu disiksanya muslim saudara kita. Mudah-mudahan Allah bantu, Allah kirim tentaranya untuk membantu saudara kita muslim di Palestina tempat yang suci. Mudah-mudahan Allah kirim tentaranya, selamatkan saudara-saudara kita insyaAllah, amin. Dan masjid ini bang, ibarat ikan dengan air. Kalaulah muslim jauh dengan masjid, berarti ikan tanpa air. Ikan tanpa air mustahil hidup, akan mati dia. Oleh karena itu orang beriman tak boleh jauh dari masjid. Ada masjid adalah ruh kita, masjid adalah tempat suci, tempat ibadah kita. Maka jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama, maka hidupkanlah kajian-kajian ilmu. Kalau ada orang jauh dengan masjid, berarti orang itu bangkai berjalan. Kenapa? Jauh dari masjid, sama dengan ikan tanpa air. Oleh karena itu terus kita ramaikan berjamaah solat subuh, isya dan seterusnya di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, perpanjang dan kita sambung silaturahim. Di Ramadan kita silaturahim, salam, berjumpa dengan sanak saudara dan jemaah kita. Di luar Ramadan mari terus kita lanjutkan silaturahim. Silaturahim, silah sambung, rahim hubungan baik.
mohon maaf, rahimnya ada di ibu, di perempuan, janinnya ada di dalamnya. Tak pernah janin itu dia panas ketika dia berposisi ibunda perempuan itu tempat yang panas. Tak pernah dia kepanasan, kemudian mencair, tak pernah. Di tempat yang dingin sekalipun tak pernah dia membeku, tak pernah. Begitu adem ayamnya rahim. Oleh karena itu, hubungan yang penuh kasih sayang, terus ini kita bangun. Makanya kata Imam An-Nawawi, silaturahim, menyambung hubungan baik sesama handai taulan, keluarga, sanak saudara dan sebagainya. La yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'un, yakni qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Apa padilah orang yang menyambung satu rahim? Dua ni dapat. Barang siapa yang menyambung satu rahim, maka dipanjangkan umurnya. Barang siapa yang menyambung satu rahim, maka dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan apa makna dipanjangkan umur. Keberkahan hidup. Ketika dia singkat umurnya, dia meninggal, akan disebut kebaikan oleh orang. Hebat betul, baik betul orang itu. Baik betul dia semasa hidup menyambung silaturahim. Inilah makna keberkahan atau panjang umur. Lalu Imam Hajar Al-Asqalani menjelaskan lagi apa makna dimudahkan rezeki. Karena silaturahim, berkunjung kita kepada saudara kita, tetangga handai tolan kita. Silaturahim dengan makna zada yazidu, bertambah, sama dengan sedekah. Sedekah itu bertambah dia, berkembang, tumbuh dia. Silaturahim begitu juga. Maka dengan berkunjung, membangun silaturahim, Allah akan menambah, memudahkan rezeki kita. Oleh karena itu, silaturahim di luar Ramadan terus kita gerakkan, kita tunaikan, kita syiarkan. Mari bersama-sama kita untuk menyambung silaturahim. Yang terakhir tentunya apa yang akan kita bawa setelah Ramadan ini. Pertama, takut kepada Allah sudah, kemudian infak dan sedekah sudah, nyambung silaturahim. Yang keempat adalah mari bersama-sama kita makmurkan dan syiarkan solat berjemaah. Masjid adalah tempat sujud kita, tempat kita beribadah. Maka orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, Yahudi, walan tardu ankal yahud walan nasar hatta tatabi millatahum, tidak akan senang dia menengok orang-orang Islam sebelum kita tunduk mengikut millah. Apa itu millah? Satu, agama. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, kebiasaan mereka. Sebelum kita mengikuti kebiasaan, budaya dan adat istiadat atau adat mereka, agama mereka, belum akan senang mereka. Oleh karena itu makanya ketika perang antara Islam dengan non-muslim, apa yang dipikirkan? Tak bisa orang Islam ini dikalahkan dengan senjata, dengan otot, tak bisa. Lalu dengan apa? Ghazwul fikri. Apa itu ghazwul fikri? Perang pemikiran. 3 cara mengalahkan orang Islam. Pertama, buat anak-anak mudanya jauh dari masjid. Masjid adalah tempat ibadah, tempat kita mengadu dengan Allah, tempat kegiatan umat. Kalaulah anak-anak muda jauh dengan masjid, insya Allah ini akan tercapai, akan ketawa mereka. Itu makanya ada penjaringan remaja masjid Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah sudah digerakkan oleh abang kita Ustaz Afrizal. Kemudian akan dibentuk nanti pengurus cabang kabupaten kota, insya Allah sekepri. Mudah-mudahan abang Afrizal, seorang tokoh muda juga dosen, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, kemudahan dalam melindungi Allah SWT untuk menjaring anak-anak muda kita seprovinsi Pulau Riau. Mereka lah nanti yang kita isi dengan kegiatan agama, dilatih dengan manajemen waktu dan semacamnya, daripada dia main game online di kedai kopi, rusak error kepala dia, rusak kabel-kabel dia, nanti jadi pejabat, bayangkan menandatangani APBD, error dia. Oleh karena itu, masa muda inilah yang kita perlu kita kembangkan, kita bina anak muda kita di bawah arahan Abangda Ustaz Afrizal, insyaAllah. Amin. Yang kedua, buat orang Islam itu, anak muda Islam itu jauh dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Kalaulah Al-Quran jauh dari anak muda, dari orang Islam, bahkan tidak jadi petunjuk lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu petunjuk. Kalau tidak jadi petunjuk, tak mungkin Allah turunkan. Tak mungkin jadi petunjuk kalau tak dibaca, tak diamalkan, tak ditafsirkan. Ada ilmu bahasa Arab, ada balaghah, ada fikih, ada nahwu sharafnya. Oleh karena itu, ini yang kita awasi dan kita wanti-wanti. Jangan sampai anak muda kita jauh dengan Al-Quran. Yang ketiga, buat mereka itu meninggalkan solat. Kalau solat ditinggalkan, berarti jauh dengan Allah Sang Khalik dan Pencipta.
Oleh karena itu, bersama-sama kita, masjid adalah pusat kegiatan umat yang terus kita gerakkan, kembangkan, kita bersinergi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, anak-anak muda, pengurus masjid bersinergi dari masa yang akan datang. Mari kita gerakkan remaja masjid kita makmurkan rumah Allah, ada manajemen masjidnya, ada pustakanya, ada internet, ada tempat belajar. Ini yang mesti jadi daya tarik oleh anak-anak muda kita, daripada mereka di warung kopi segala macamnya, bagus di masjid. Oleh karena itu, bersama-sama kita tanamkan, realisasikan nilai Ramadan yang sudah kita terus kembangkan, kita amalkan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, mampukah kita mempertahankannya? Pertama, yaitu mari yang kita takutkan selama Ramadan, kita beribadah, infak, sedekah, takut hanya kepada Allah. Nilai-nilai ketakutan kepada Allah di luar Ramadan terus kita gerakkan, terus kita tanamkan. Yang kedua, mari infak, sedekah. Itulah yang kita bawa nanti. Yang ketiga, yaitu sambung silaturahim. Yang keempat, mari bersama-sama syiarkan makmurkan rumah Allah dengan solat berjemaah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Barangkali karena waktu juga yang membatasi kita, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai sekilas rangkuman dari kajian-kajian dan juga topik-topik sampai ke mubalik ustaz-ustaz kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.